Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan mengucapkan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan untuk diri kita dan bisa kita bagikan kepada orang lain. Baik, sudah lebih ya beberapa minggu kita belajar online, belajar daring. Abang harapkan kondisi kesehatan anak bapak stabil ya, dalam keadaan sehat, kalau bisa meningkat sehingga menjadi bugar ya. Itu harapan bapak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas permainan bola besar dan permainan bola kecil. Masih ingat ya? Nah, kalau sudah mulai lupa, diulang-ulang lagi, dilatihan lagi, dibaca lagi, ditonton lagi video sebelumnya ya. Untuk hari ini kita masuk ke bab baru tentang atletik ya. Jadi atletik ini merupakan cabang olahraga. Kemudian ada nomor pada cabang olahraga tersebut. Apa nomornya? Ada nomor lari, nomor jalan, nomor lempar, dan nomor lompat. Empat itu kan. Nah, jadi atletik ini merupakan cabang olahraga yang sudah lama dikenal ya, karena nomornya tersebut yang dipertandingkan merupakan hal yang biasa dilakukan sehari-hari, seperti berjalan, seperti berlari, lompat, melempar, itu kan biasa sehari-hari kan. Nah, jadi sudah ada sejak zaman yang lama sebelumnya ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, ada gerak dasar pada nomor atletik tersebut. Nah, lebih baik anak-anak bapak simak penjelasan bapak berikut ini. Ini ya, atletik terbagi menjadi 4. Pertama jalan, lari, lompat, lempar. Jalan. Pengertian jalan ini ya, pengertiannya merupakan gerak yang berpindah tanpa meninggalkan kaki di tanah ya. Jadi kita tidak melayang ya. Pasti ada salah satu kaki yang selalu menapak. Misalnya kanan terangkat, kiri menapak. Kalau kiri terangkat, kanan menapak. Jadi pasti ada salah satu kaki yang selalu menapak ke tanah. Kemudian lari. Lari adalah gerakan yang berpindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, yang ada fase melayangnya. Fase melayang tersebut kita kedua kaki di udara. Jadi tidak ada menapak sama sekali. Beberapa detik di udara ya. Jadi itu beda jalan dan lari. Lari kita ada fase melayangnya, tidak menapak sama sekali. Kalau jalan pasti ada menapak salah satu kaki, baik kiri maupun kanan. Oke. Lompat ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan daya ledak otot ya. Bisa ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Melompat bisa dengan satu kaki melompatnya, bisa dengan dua kaki melompatnya. Kalau dua kaki itu sudah namakan loncat ya. Kalau lompat itu dengan satu kaki tumpuannya ya. Kalau lompat itu satu kaki tumpuannya. Kalau loncat itu dua kaki tumpuannya ya. Jadi itu dibedakan ya, lompat dan dengan loncat. Lompat satu kaki tumpuannya, loncat dua kaki tumpuannya. Kemudian lempar ya, melempar alat
melempar benda dengan tangan ya, udah jelas kan kalau melempar. Nah, kita masuk poin yang A, kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Yang pertama, variasi jalan dengan kombinasi lari ya. Jadi contohnya nih, misalkan di sini kita jalan maju, kemudian jalan mundur, kemudian lari maju dan lari mundur. Kira-kira paham enggak? Kalau belum paham, nanti akan Bapak praktekkan ya. Kemudian yang kedua, variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. Ini contohnya, kita lari pelan atau lari cepat, kemudian lompat palang ya, melompati palang. Kalau di atletik namanya lari gawang, tapi anak-anak Bapak belum membahas tentang lari gawang ya, belum membahas di lari gawang. Tapi bisa dibahas di SMP atau di SMA tentang lari gawang ini. Kita belajar dasar-dasarnya dulu, gerak dasarnya dulu ya. Kita belajarnya bertahap dari yang mudah ke yang sulit. Yang ketiga, variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Ya, kata kuncinya lompat jauh. Lompat jauh. Kita ambil lancang-lancang, lari pelan, sprint. Ada di patok tumpuan, satu kaki, loncat. Ya, terbayang kira-kira? Nah, nanti lebih jelasnya Bapak katakan. Yang keempat, variasi lari di tempat dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Ya, rintangan. Ini titik-titik ini kita berlari di tempat, kemudian lari cepat, lompat satu kaki. Kalau ini rintangan, sedangkan ini palang. Ya, palang ini lebih ke tiang itunya, maksudnya. Sedangkan kalau rintangan banyak pengertiannya. Bisa batu, bisa lubang dan lain-lain ya. Tapi rintangan ini juga termasuk palang ya. Tapi kalau palang saja katanya berarti khusus untuk tiang. Kalau rintangan berarti banyak. Oke. Masuk ke B, poin B, kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. Kata kuncinya lempar ya, lempar roket. Poin ke-1, kombinasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menyamping. Jadi kita lempar pada posisi badan kita menyamping ya. Yang kedua, variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menghadap depan. Kalau tadi kita menyamping, sedangkan yang ini kita menghadap ke depan. Oke. Ya, ini tetap termasuk ke 3 gerak dasar yang dari awal sekali Bapak harus tekankan anak-anak Bapak pahami. Lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Coba lihat lokomotor, jalan, lari, lompat, itu lokomotor kan. Kemudian non lokomotornya pada saat menekuk ketika mau menolak ya, menolak, itu kan berhenti. Kemudian kita kan mendorong ke atas tuh, menekuk lutut kan, menekuk lutut dan dorong. Nah, pada saat melompat, sebelum melompat maksudnya, tolakan melompat, gitu.
Selanjutnya manipulatif, kan yang ketiga nih melempar roket kan. Nah, jadi itu penyebab kenapa harus anak-anak bapak pahami ketiga gerakan tersebut, karena ini saling berhubungan nantinya dengan materi kita. Oke, Bapak kira cukup sekian tentang teorinya. Kemudian untuk alat yang kita modifikasi, ya, contohnya ada namanya alat patok, ya, alat patok kon atau kerucut. Misalnya anak bapak bayangkan, kalau kerucut itu yang seperti segitiga kan, ada warna merah, kuning, hijau, biru, merah, oranye, ya. Kemudian ada yang seperti bulat mangkuk tuh, tahu kan? Nah, kita bisa memodifikasi alat tersebut dengan benda-benda yang mudah ditemui. Apa contohnya? Batu, kemudian box, ya, box atau kayu. Jadi tidak apa-apa, karena kita belajarnya di rumah, prakteknya di rumah, jadi bisa digunakan hal-hal benda-benda yang mudah didapat tersebut dan murah harganya. Oke. Tapi bapak lebih banyak menggunakan batu dan kayu nantinya. Kayu khusus ini yang palang ganti tiang, palang tiang nih. Kemudian roket juga bisa, lempar roket nih. Kita gunakan kayu yang ujungnya tuh runcing, bisa menancap ke tanah. Nah, pada saat melempar ini hati-hati nak bapak, ya, hati-hati. Pastikan di depan kita tidak ada orang atau yang bisa kita sakiti, atau hewan, orang, ya. Atau pastikan lapang, tidak ada gangguan. Jadi kita bisa bebas melempar. Nanti kalau misalnya ada orang, kita lempar sekuat tenaga, nah bisa bahaya nantinya. Oke, jangan sampai kejadian, ya. Ya, bapak kira itu. Kemudian anak-anak bapak bisa mencari alternatif lain, pilihan lain untuk memodifikasi. Ini kan umum nih, alat penanda ini kan umum nih, sokon kan, batu, itu kan umum. Terserah anak-anak bapak mau menggantinya dengan apa, sesuai kreativitas saja. Kemudian palang ini terserah juga, bapak hanya mencontohkan yang mudah. Oke, cukup sekian materi teori dan contoh modifikasi alatnya. Bapak kiri, sekian.